Ada satu sosok yang saya akan catat dan terus saya catat dalam hidup saya, yaitu Prof. Yasona Laude. Yahuwu, selamat datang di podcast Ononiha Talks. Perkenalkan, nama saya Citra Zebua. Hari ini adalah tayangan podcast pertama Ononiha Talks, di mana tujuan kami adalah untuk mendatangkan para narasumber yang diharapkan bisa menjadi inspiratif bagi para penonton, khususnya Ononiha. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber di mana beliau adalah mantan aktivis 98 dan pernah menjadi komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Om Turunan Gule. Halo Yahobu. Om, gimana Om kabarnya Om? Ya, sehat-sehat aja. Gimana perjalanan ke sini? Aman? Aman. Macet dan lain-lain? Enggak lah ya. Tadi baru pulang dari Jogja, istirahat sebentar, terus meluncur ke sini. Demi Ononiha Talks nih ya Om ya. Ononiha Talks, satu podcast yang bakal keren ini. Wis. Kita akan mengharumkan nama kita ya, pemirsa semuanya. Baik, Om, kalau di Nias, Om kampungnya di mana ya? Kalau tempat lahir ya, tempat lahir saya di Teluk Dalam, Nias Selatan. Jadi ceritanya, kalau orang tua laki-laki kan dari Nias Barat, karena saya menyandang marga Gule. Gule, iya. Jadi, tapi ayah saya almarhum menikah di Baumatanwo, yang ada lompat batu itu. Iya. Gitu. Jadi ibu bermarga Manado. Nah, jadi kami semua lahir besar di Teluk Dalam, Nias Selatan, dan Nias, orang tua juga punya rumah atau berdomisili di sana. Ya Om. Ya. Gimana Om dari Nias dan sekarang Om kalau betul domisilinya sekarang di mana? Menetapnya di mana? Kalau rumah sekarang di Medan. Di Medan. Medan kalau rumah ya, tapi rumah. Kira-kira 3 tahun lebih saya udah lebih banyak stay di Jakarta karena kita ada beberapa kegiatan atau pekerjaan di Jakarta sekitarnya. Jadi saya udah boyong juga keluarga. Oh ya, rame-rame kesini ya. Di Jakarta, istri dan seorang putra. Iya. Gitu. Oke, Om kalau sambil minum boleh loh. Siap. Kalau tambah gula apapun boleh gitu ya. Jadi kita pokoknya para penonton di podcast kali ini kita santai ya. Jadi kita akan ngobrol casual. Jadi kita menikmati sambil menikmati. Baik. Ini dapat foto nih Om. Ini ya putranya ya Om. Oh iya, namanya Ingwar Arif Budiman Gule. Jadi ini titipan dari Sang Pencipta, satu orang anak, sekarang berusia 16 tahun lebih, kelas 2 SMA, di SMA 1 Penabur. Penabur. Iya, Jakarta Barat. Iya. Jadi ini di belakang saya pasti istri saya dong. Oh iya, pasti dong Om, siapa lagi kan, betul. Mantan pacar saya. Oh, ini. Iya. Berarti untuk panggilan Kasniasnya berarti Ama Ingwar ya. Ama Ingwar ya. Di Nias kan itu panggilan untuk orang yang berumah tangga kan ama dari anak yang pertama. Iya betul. Gitu ya, perempuan laki-laki ama itu dipanggil. Jadi saya dipanggil kalau di Nias Ama Ingwar. Ama Ingwar. Gitu. Baik. Berarti misalkan kalau mau tegur sapa bisa panggil Om Turunan atau Ama Ingwar. Ama gitu Ingwar. Ya, Ama Ingwar. Ya, gitu. Oke baik. Kita lihat nih Om, ada foto ya. Ya. Wih, foto zaman baheula nih ya. Om yang mana ini Om?
Ini yang di tengah ini yang lagi jongkok. Yang pakai baju? Ini yang coklat tuh. Coklat, oh. Ini udah lama banget ini. Fotonya pun saya ambil dari grup WA, di-share sama teman-teman. Saya juga nggak nyangka ini bisa dapat Ini foto-foto lama dan ini ceritanya apa setelah selesai acara perpisahan kelas 3 SMA Negeri 1 Gunung Stoli. Oh, berarti Pada SMA tahun juga 1989. 1989. Jadi acara selesai kita foto bareng nih teman-teman. Nah, ini dia. Gitu. Iya. Ini satu lokal ya, satu lokal. Dulu Om apa IPA IPS? Saya biologi. Biologi ya. Iya, Kalau biologi. sekarang kan langsung IPA IPS gitu. Iya. Dulu biologi ya. Dulu ada fisika, ada biologi, ada sosial. Kalau dulu kita di biologi SMA 1 ya. Gunung Stoli. Nah, dari 3 SMA, Om lanjut studi dong pastinya. Iya. Itu di mana itu, Om? Jadi dari SMA Negeri Gunung Stoli, SMA 1 ya Gunung Stoli, kita kemudian lanjut studi di Universitas HKBP Nomensen Medan. Medan ya. Jadi kita ngambil jurusan Fakultas Pertanian. Pertanian. Berarti di tahun 1989. langsung ya, berarti Ya, 1989. Nah, Ya. ini waktu 1989 atau Oh, ini udah lulus ini ya? Ini tahun 2002 ya atau 2001 kali. Ini foto ketika saya aktif di sebuah NGO atau ORNOP ya, organisasi non pemerintah. Kerennya sih sekarang disebut atau terkenal LSM ya. Tapi lembaga. kami sendiri nggak begitu suka dengan LSM. Kenapa, Om? Terminologinya maksudnya. Aha. Karena LSM itu nggak jelas ya jenis kelaminnya. Kalau ORNOP itu organisasi non pemerintah, satu lembaga yang memang didirikan secara mandiri ya, dan kita lepas dari intervensi atau kerjasama dari pemerintah. Bahwa kolaborasi iya, karena sumber anggaran kita juga tidak tergantung kepada pemerintah. Jadi kita mandiri. Kita bisa lebih kritis kepada pemerintah. Betul. Nah, ini foto waktu saya masih aktivis. NGO, non organization, non governmental organization atau ORNOP, organisasi non pemerintah. Berarti ini di saat Om sudah lulus berarti? Iya, udah lulus ya, ya betul. Nah, sebelumnya nih Om, kita flashback sedikit ya. Kenapa Om tiba-tiba masuk pertanian? Apa emang passion or apa? Atau emang udah kuliah aja gitu? Iya. Jadi dulu kita punya banyak cita-cita ya. Iya pasti itu Om. Cita-citanya dulu itu waktu ikut UMPTN pengen jadi dokter. Kita melamar UMPTN. Nembaknya itu dulu Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi ternyata nggak jebol itu kan tahun 1989. Lalu dulu kan yang namanya insinyur itu kan keren tuh. Iya, insinyur. Insinyur gitu. Iya. Wah, kita masuklah pertanian. Saya juga nggak terlalu ini sekali juga. Di pertanian itu. Artinya ya ini pilihan-pilihan aja karena nggak jadi dokter. Ya udah jadi insinyur. Nah kita dulu nggak terlalu ini arahnya kemana gitu. Yang penting keren dulu deh. Insinyur gitu. Oh iya, yang penting ada namanya. Insinyur gitu ya. Saya juga kemarin sempat mau ngambil ini loh, akademi musik karena saya juga senang bermusik gitu. Jadi kenapa Om nggak ambil kalau gitu? Iya, sebenarnya kalau soal bakat, saya bakatnya musik ya. Tapi kan musik juga kan nggak ada gambaran ya, kita bisa hidup. Oh iya, mungkin itu fokusnya ya? bukan musik tuh mungkin ada yang hanya hobi aja. Iya, mungkin ada yang menjadikan itu sebagai hidupnya dengan itu. Tapi kalau mungkin ya hidup musik ini menjadi suatu hobi gitu ya, sampingan gitu ya. Oke deh. Nah, jadi gitu alasannya kemarin kita akhirnya memilih ya jurusan pertanian. Pertanian ya. Ya gitu. Oke, nah terus ada foto lagi nih Om. Ini bagi aku secara pribadi menarik ya. Ini keren sih, maksudnya pertemuan tahunan forum diskusi kehutanan. Oh iya.
Ya. Ini Nah ini juga masih ketika masih aktif sebagai aktivis NGO. Jadi posisi kita kan sering diundang itu untuk mengikuti semacam workshop, semacam pelatihan-pelatihan. Nah dulu juga kita pernah bekerja sama, maksudnya Elpamnias. Jadi ceritanya begini. Saya ini dulu 1998 mencoba sebagai mantan aktivis Gerakan 98 mencoba menularkan semangat reformasi itu di Kepulauan Nias. Nah, kita bentuklah satu NGO yang namanya Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat Nias. Disingkat Elpamnias. Nah, apa kerja-kerja Elpam ini? Pertama mencoba melakukan pendidikan politik. Kemudian melakukan pengorganisasian rakyat supaya mereka lebih kuat, lebih kritis gitu ya. Kemudian melakukan pendampingan gitu ya, pendampingan kalau misalnya ada masalah rakyat, ada kasus, kita coba dampingin gitu. Nah, termasuk ketika itu kita pernah melakukan sebuah kerja sosial. Tahun 2001 itu kan ada banjir bandang yang pernah melanda Nias. Itu di Gomo, kemudian Lahusa, Lelemetua, gitu ya. Jadi kita kemarin tuh selain di awal kita menyalurkan bantuan, tapi kemudian kita berpikir rakyat ini perlu juga, atau para pihak lah, bukan hanya rakyat rakyat dan termasuk para pihak, termasuk pemerintah di sini, bagaimana membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem. Ya, misalnya gini, bercocok tanam yang tidak kemudian membahayakan masa depan. Betul. Jadi bukan hanya asal tanam kemudian hutan dibabat, kemudian ke depan akan menjadi malapetaka buat petani. Ya kan, terjadi longsor, terjadi banjir karena misalnya hutan udah digundulin gitu. Nah, peran pemerintah di sana apa? Peran rakyat apa? Nah, pada saat itu Elpamnias ngambil satu pekerjaan melakukan semacam village meeting, mengajak masyarakat untuk berdialog. Jadi model kita pendidikan orang dewasa gitu, bukan ngajarin. Kita aja mereka berpikir, ini loh kenapa terjadi banjir bandang. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, ini kok bisa terjadi? Penting. Dan mereka ternyata tahu, oh ternyata kami melakukan ini, udah melakukan ini. Nah, itu dia. Dari situ kemudian kita aja mereka berpikir dan bertindak, apa yang mesti dilakukan. Kalau misalnya Anda tahu bahwa ini karena ulah kita sendiri, dan juga para pihak juga tidak bekerja, misal memberikan edukasi, membangun kesadaran tentang menjaga lingkungan. Nah, ke depan ini yang menjadi PR bersama. Jadi ini kerja multi stakeholders. Jadi nggak bisa hanya disalahkan masyarakatnya. Nah, pemerintahannya juga apa tugasnya? Politisi, maksudnya lembaga legislatif juga apa? Nah, jadi ini yang pernah kita lakukan. Nah, kita pernah bekerja sama dengan satu lembaga luar negeri yang mensupport kegiatan kita ini, namanya DFID gitu ya. Jadi DFID ini satu lembaga NGO dari Inggris. Lalu mereka tertarik mensupport kegiatan kita, dan karena kita menjadi mitra mereka, jadi dalam beberapa kegiatan DFID ini mereka ajak kita gitu ya, kalau ada kegiatan workshop. Nah, ini ceritanya ini. Gitu ya. Iya bener Om. Itu berarti dari zaman dulu aja nih Om, 2003-an berarti Om udah memperhitungkan sustainability, itu ekosistem. Iya, jadi pembangunan berkelanjutan. Nah, bukan hanya soal banjir bandang kemarin yang kita respons, tapi termasuk ini loh, isu perusakan hutan yang ada di Kepulauan Batu, Pulau Batu maksudnya. Pulau Batu, iya. Itu kemarin ada PT Gruti, kemudian Teluk Nauli. Nah, kita kemarin melakukan aksi bagaimana menghentikan perusakan hutan itu. Oh, itu. Jadi kita advokasi, kita kolaborasi juga dengan beberapa politisi yang ketika itu
produk pertama pemilu reformasi ya, ada Pak Tuhoni Tilemanua, mantan Poros BNKP yang pernah jadi wakil ketua DPRD, dan ada beberapa politisi juga yang bisa diajak kolaborasi untuk melakukan advokasi ini. Bagaimana menghentikan proses perusakan hutan oleh satu korporasi yang menurut kita itu mengancam keberlanjutan ekosistem. Jadi jangan hanya ngambil untung saja, tapi bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola secara berkelanjutan. Jangan hanya dieksploitasi hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan sesaat. Dan itu bisa merusak SDA-nya dan merusak juga berdampak negatif terhadap masyarakat. Nah itu yang paling kita lakukan kerjasama dengan DFID ini. Gitu. Nah makanya dengan Om ini, barulah sebenarnya relevan ya dari Om kuliah sampai Om seperti ini di DFID ini. Nah barulah di situ apa benar Om, berarti hal itu yang mendorong Om masuk ke politis. Jadi gini, kerja-kerja di luar parlemen itu sebenarnya yang pernah kita istilahkan itu parlemen jalanan, ya kan gitu ya. Ada di dalam sistem, ada di luar sistem. Nah, saya itu udah bekerja di luar sistem sejak mahasiswa malah. Itu makanya tadi kalau disebut mantan aktivis 98, memang kerja-kerja kita itu kemarin, ya itu bagaimana meneriakan mencuar-cuarkan itu semua sistem gitu, ekonomi politik yang tidak demokratis gitu ya, kebijakan yang tidak memihak. Kita turun ke jalan sampai kemudian puncaknya pada Mei 1998 kita menurunkan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kerja-kerja saat saya aktif sebagai aktivis NGO tadi gitu ya, pendampingan kepada masyarakat, pengorganisasian gitu, gitu ya, pendidikan politik. Nah itu semua kategorinya adalah kerja-kerja di luar sistem. Nah pengalaman kita, sehebat-hebatnya kita di luar sistem, tentu kita bukan pengambil kebijakan gitu. Betul. Kita bukan pengambil kebijakan. Nah itu kemudian yang mendorong saya tidak cukup hanya teriak-teriak atau bekerja di luar sistem, supaya lebih efektif. Itu seharusnya orang yang memang mau melakukan perubahan, perbaikan, ya harus masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem ini ya ikut kompetisi pemilu gitu, menjadi calon kepala daerah, kalau eksekutif menjadi calon legislatif. Nah itu yang pernah saya coba 2 kali dan untuk sementara belum berhasil. Nah Ononiha semua, kita bisa lihat dari Om turunannya. Berarti Om ini waktu menjadi aktivis 98. Om memang ingin menyuarakan sesuatu dan Om di luar sistem itu ya Om melakukan hal ini dan akhirnya Om masuk ke politik karena Om mau involve di dalam hal itu. Terlibat langsung ya. Terlibat langsung. Jadi kita ibaratnya nggak hanya ngomong doang gitu loh. Betul. Kita bertindak juga dan bertindak di luar oke lah, tapi mungkin untuk membuat suatu perubahan, makanya Om masuklah ke dalam sistem agar gak hanya di luarnya aja gitu. Dan gitu. Om yakinlah Ononiha mungkin yang memiliki pemikiran seperti itu bisa kan Om? Seharusnya kalau misalnya kita yakin perubahan itu akan lebih mudah diakselerasi kalau kita berada di dalam. Betul. Gitu loh. Misalnya bagaimana kita merancang satu kebijakan yang terbaik buat publik. Merancang kemudian langsung terlibat mengeksekusinya misalnya. Jadi perjuangan anggaran, perjuangan di bidang legislasi, pengawasannya juga di situ kan itu fungsi-fungsi legislasi. Nah, kalau di luar itu lebih hanya kontrol publik saja. Bersuara kritis, berteriak, mengingatin, tapi hanya sebatas itu saja. Sehebat-hebatnya, misalnya gini, kerja-kerja NGO ya paling berapa yang bisa dia bantu.
Ketika saya mau kasih contoh ya, Citra, ketika terjadi tsunami yang tahun 2005, gempa ya, tsunami itu kan Desember 2004. Kemudian disusul gempa yang hebat melanda Nias juga tahun 2005, bulan Maret ya. Nah, Elpam Nias juga melakukan beberapa kegiatan juga pada saat itu, membangun sekolah ada 5, kemudian rumah warga membangun itu 125. Tapi apa cukup? Oh, iya. Kemudian kalau kita mau bagi sembako juga paling berapa yang bisa kita bagi? Artinya terbatas banget kalau kita melakukan di luar sistem. Iya. Nah, gitu. Betul, Dan betul. itu juga barangkali hanya beberapa saat, hanya beberapa momen gitu, tidak berkelanjutan ya. Iya. Tidak juga meluas dampaknya. Nah, kalau di dalam Anda seorang bupati, Anda berarti mampu melahirkan satu kebijakan, bahkan mengeksekusi, dan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu loh. Iya. Anda seorang politisi di Senayan atau di lembaga DPRD, Anda rancang sebuah kebijakan, kemudian Anda eksekusi lewat kebijakan anggaran yang pro rakyat, itu akan lebih berdampak kepada rakyat. Itu kenapa orang sebenarnya ditantang untuk masuk ke dalam sistem. Lalu saya tadi research ya, ada nih, masuk TV ya Om ya? Kalau itu Kita lihat dulu nih, ada picture-nya nih. ya. Nah, ini dia. Itu juga waktu saya di KPU Sumatera Utara. Waktu komisioner itu ya? Iya, masih KPU Provinsi Sumatera Utara. Ya, tentu sebagai komisioner kan kita sering diundang itu untuk wawancara, untuk talk show, tentu dengan berbagai isu-isu di seputar pemilu ya. Gitu. Nah, Ini foto kira-kira masuk ya, TV ya Om? ya. Bangga, itu keren lah Om. Iya, ada 10 tahun ya saya menjadi komisioner KPU Sumatera Utara dari tahun 10 tahun Om? Ya, 2003 sampai 2013. Wow. 10 tahun, 2 periode gitu. Jadi tentu kita akan selalu berinteraksi dengan teman-teman media ya. Iya, Teman-teman pastinya kan. jurnalis, mereka tentu butuh informasi-informasi, data, ya pasti kita bergaul dan berinteraksi dengan mereka gitu. Iya. Ini hanya salah satu apa? salah satu momen aja di. Tapi kan suatu kebanggaan loh Om, bisa masuk TV nih. TVRI Sumatera Utara. Ingat gak Om, ini tahun berapa lupa ya? 2000 masih waktu Om masih di itu komisioner. Ini barangkali ya tahun 2009 kali ya. 9, oke Ya, lah. tahun 2009. Nah, dalam perjalanan Om, dalam perjalanan karir Om, Ya. ada nggak sosok yang berpengaruh dalam hidup Om, dalam karir Om ini? Iya, tentu kan kalau udah pasti ya, yang pastinya kan pasti orang tua ya. Ya itu udah pasti. Itu nggak ada yang bantah lah. Orang tua, ibu, bapak. Tapi ada satu sosok yang saya akan catat dan terus saya catat dalam hidup saya, yaitu Prof. Yasona Laudi. Oh iya, beliau. Iya, jadi ini satu tokoh Nias, ketemu tahun 89 saat saya pertama kali menginjakan kaki di kampus Universitas KPB Numensen. Oh iya, 89 Om masuk ya? Iya, jadi saya pada saat itu kemudian dijumpakan dengan beliau, saya kaget juga loh, ini siapa itu aja kan bule itu. Oh iya Pak ya. Prof. Lauli dulu belum prof beliau ya, belum prof, tapi beliau ngajar di Nomensen gitu. Nah, dari perkenalan itu dalam beberapa momen nanti ketemu ya di kampus, beliau nanya gimana kuliahnya gitu. Senior berarti Jadi ya. berusaha mencoba menyemangatin, mengecut semangat. Saya laporin sekilas-kilas, wah ya, saya laporin IP saya sekian. Ya, mantap. Ini ya ditingkatkan gitu. Sampai kemudian, nah ini satu cerita nih. Iya. Saya pernah meninggalkan kuliah 4 tahun. Loh,
Meninggalkan? Saya pernah meninggalkan kuliah 4 tahun Aha. demi menjadi parlemen jalanan. Larut dalam parlemen jalanan. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita mencoba totalitas ya, menjadi aktivis pada era Orde Baru itu sampai meninggalkan kuliah 4 tahun dan sempat memilih untuk tidak tamat. Waduh, itu dulu Ya. tapi ya. Begitu heroiknya, artinya sarjana juga nggak penting gitu loh. Lagi membara-membara. Sangat membara-bara gitu Lagi, loh. Jadi, sesuatu nih. gitu kan. Jadi saya tinggalkan kuliah itu sampai 4 tahun. Satu ketika nggak sengaja nih ketemu dengan Pak Lauli itu tahun 97 ya, pertengahan gitu. Ketemu di ada namanya Sekretariat GMKI Medan. Ya kan? Ya. Di Iskandar Muda nomor 107A itu. Beliau baru ngasih sesi ya. Lalu saya ketemu di tangga tuh. Sama Ingat beliau. banget Om berarti Iya. ya. Memorable. Dia tanya, gimana kuliah kamu? Gitu kan? Gimana kuliah kamu? Saya bilang ya saya nggak tamat, saya belum selesaikan studi saya. Nah, beliaulah yang kemudian mendorong saya, mengingatkan saya, itu kamu harus selesaikan itu. Kalau kamu nanti ada kendala, coba nanti datang ke kampus, jumpai saya, nanti kita coba hubungi dekan, hubungin dosen-dosen yang mungkin selama ini kurang lancar komunikasi. Nah, kemudian besoknya langsung saya datangin. Saya datangin beliau, kemudian dari momen itulah kemudian saya bisa tamat. Wow, berarti Jadi bisa dibayangkan, dampak sekali. kalau kemarin itu beliau tidak mendorong saya tamat, saya barangkali, udah pasti ya, saya nggak mungkin jadi komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara 2 periode. Iya. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi gerak sejarah hidup saya itu, yang kalau ditanya, itu bisa dipengaruhi oleh perjumpaan-perjumpaan dengan Prof. Lauli. Prof. Lauli. Ya gitu ya. Itu amat bersejarah. Kemudian kalau saya nggak tamat sarjana, saya nggak mungkin jadi S2. Gitu ya. Kalau nggak ketemu dengan beliau, saya nggak mungkin jadi politisi seperti sekarang. Yeah. Kalau nggak ketemu dengan beliau, saya nggak mungkin jadi komisaris BUMN sekarang ini. Jadi kalau diurut-urut, ya kalau nggak tamat, ini nggak mungkin dapat ini. Kalau nggak tamat, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Jadi saya menganggap Prof. Lauli itu orang yang sangat mempengaruhi kehidupan saya, perkembangan karir saya. Ya. Gitu loh. Berarti Dan ketika saya juga dalam kesulitan yang besar, ya gitu ya. Jadi ceritanya gini, 2014 saya kan tarung tuh menjadi calon DPD. Saya nggak punya uang. Kemudian saya nggak punya kerjaan juga, udah kalah nggak punya kerjaan. Jadi ada banyak sekali bantuan dan dukungan dari Prof. Lauli. Sampai sekarang beliau itu nggak jemu-jemu untuk membantu. Gitu loh. Jadi kira-kira gitu. Berarti yang sangat amat berpengaruh itu Sangat amat berpengaruh. Yasona Lauli ya. Iya, karir maupun ya proses kehidupan. Nah di luar itu nih Om, ada foto yang aku dapat ya. Tada. Ini namanya Dion ya. Ini Dion. ya yang ini sebelah yang pakai baju merah. Iya, baju merah. Ini pas saya di Museum Pusaka Nias Gunung Stoli. Kemudian kita diperkenalkan dengan ada satu orang anak bernama Dion Gule Gulu dari juga. Sungai Adu, Kabupaten Nias. Ini anak sangat berbakat, ya, dan kemudian dijulukin sebagai manusia karet. Loh, kenapa manusia karet? Karena kelenturan badannya dia bisa mengikuti gerakan-gerakan kungfu. Oh, makanya Modalnya, Om kayak gini nih. Aku kira Om udah kayak, sung gitu. modalnya tahu nggak? Apa? Modalnya ini bukan dilatih. Apa dong? Dia berlatih karena rajin menonton Nonton. TV tetangga. Oh, itu tangannya udah Oh, Pak. TV tetangga, kemudian dari YouTube. Dari YouTube. Jadi ini anak ajaib, ya gitu ya. Artinya
mencoba mengikuti gerakan-gerakan dengan menonton, bukan karena ada pelatihan khusus ya. Ya gitu. Jadi sekarang si Dion ini dan abangnya juga, Oh ini kakak adik. kakak adik ini sedang digembleng di Esalalan camp boxing Bekasi. Oh, Bekasi. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi ceritanya si Dion ini kita fasilitasi perjalanannya dari Nias sampai dia sekarang di Gembleng, lebih tekun ya, lebih terarah di sebuah tempat pelatihan khusus di Bekasi namanya Esalalan. Esalalan yang kebetulan juga trainer utamanya itu orang Nias namanya Wiragea. Jadi tahun yang lalu ini Dion. Oktober tahun lalu ini kita langsung jemput kemarin di bandara, kita antar langsung ke sana. Kemudian abangnya menyusul ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Baru-baru aja berarti. Baru-baru aja. Jadi kita doakan ini ada 2 putra Nias ini menjadi atlet Ononiha. Atlet Ononiha. Atlet Ononiha yang akan dibanggakan dan punya bakat yang luar biasa ke depan. Ya, jadi dari sini kisahnya dan lihat langsung ya pemirsa, para penonton. Para penonton juga yang mungkin seperti ini bisa kan Om kesini juga dan lain-lain dan bisa menjadi kebanggaan juga seorang atlet loh Om. Atlet Ononiha. Nah tugas kita ini kan sebagai senior, sebagai orang tua, bagaimana kita mencoba memfasilitasi sedaya mampu kita. Betul. Kita nggak punya uang, tapi kita punya jaringan toh. Iya betul. Jadi apa yang bisa kita bantu? Ini anak-anak yang berbakat, kemudian kita arahkan supaya bakatnya bisa diasah lebih tajam lagi, lebih terarah lagi gitu. Iya betul. Sehingga nanti dengan langkah-langkah yang sistematis itu kita berharap anak-anak Nias yang berbakat apapun dia, ya seni, budaya, olahraga atau apapun, memiliki skill atau bakat yang lebih diandalin ke depan gitu. Jadi bukan hanya sekedar hobi-hobi aja gitu. Sayang kan? Kalau hanya hobi gitu ya, hanya hobi aja tapi nggak bisa berkembang gitu. Siapapun itu dari Nias, kalau misalkan kita bisa bantu mereka, kita bisa mengasah mereka. Iya tentu dengan kemampuan kita ya, sedaya mampu kita. Dengan bakat apapun ya Om ya. Iya. Untuk sekarang Om ini sebagai apa sih kerjanya atau apa? Iya. Kalau sekarang ini ada 2 kegiatan saya. Pertama sebagai staf ahli di fraksi PDI Perjuangan DPR RI sejak 2019. Lalu tahun yang lalu saya dipercaya atau diangkat oleh Menteri BUMN menjadi komisaris independen di sebuah BUMN namanya PT Taman Wisata Candi yang mengelola Candi Borobudur, Candi Prambanan, ada Istana Ratu Boko juga di Jogja, dan ini ada nih yang dekat di sini Taman Mini Indonesia Indah. Ini termasuk juga yang kita kelola. Ada juga satu hotel namanya The Manohara Hotel Yogyakarta. Jadi ya ini amanah ya yang diberikan oleh negara ke kita, ya kita coba ya paling tidak cari-cari pengalaman gitu ya, mengelola korporasi negara ini ya sambil kita juga belajar gitu. Iya Om, jadi yang saya tangkap ya Om, itu Om berarti bayangkan pemirsa dari Om kecil di Nias, Teluk Dalam, dan akhirnya Om masuk ke setelah SMA lalu Om pertanian dan akhirnya Om menjadi aktivis 98. Itu kan orang mungkin para penonton yang memiliki menginginkan dan alur jalannya sama seperti Om bisa sampai Om sekarang ini. Gitu. Dan nggak ada yang mustahil gitu ya Om. Iya. Karena ada Om dua. niat. Apa tuh? Ada 2 situ yang mau saya ceritakan ke teman-teman yang menonton gitu ya. Pertama bahwa beginilah hidup ya. Mengalir kita nggak bisa dikte. Sering sekali kita punya cita-cita, punya mimpi,
tapi ternyata kita nggak bisa mendiktenya seperti apa ke depannya. Gitu ya. Saya boleh bercita-cita jadi dokter. Nah, bahkan saya jadi masuk sarjana pertanian. Saya menjadi fakultas pertanian, maksudnya masuk fakultas pertanian. Gitu. Nah, malah di tengah perjalanan saya jadi aktivis yang urusannya meneriakan hal-hal yang berbau politik. Lalu kemudian saya malah jadi komisioner KPU Sumatera Utara, komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara yang ngurusin politik. Setelah itu kemudian terjun jadi politisi. Setelah itu malah saya sekarang menjadi komisaris BUMN yang mengelola satu korporasi negara. Saya harus bicara ekonomi di sana, bicara tata kelola pemerintahan di sana, gitu loh. Jadi inilah perjalanan hidup seseorang. Kita nggak bisa dikte, kita jalanin saja. Yang penting kita berikhtiar. Yang kedua adalah, nah, saya ini anak kampung, bukan anak siapa-siapa. Ayah saya hanya seorang guru SD yang dulunya itu nggak ada apa-apanya. Hanya anak seorang guru, mama orang kampung yang bahkan baca tulis juga nggak bisa, gitu ya. Tapi yang mau saya semangatin teman-teman, itulah tagline kita, Ono Nihat Tola. Ono Nihat Tola itu artinya upaya untuk meyakinkan bahwa Ono Nihat itu sebenarnya bukan bodoh, bukan juga tidak mampu. Tapi sebenarnya karena tidak diberikan atau tidak mendapatkan kesempatan. Jadi yakinlah. Kesempatan. Iya. Sebenarnya Ono Nihat itu punya bakat-bakat dan talent-talent yang terpendam, yang tinggal kemudian diasah. Kemudian dia dikasih kesempatan. Ya gitu. Jadi kalau selama ini kita kadang-kadang pesimis, menjadi etnis yang yang nomor 3 di Sumatera Utara gitu ya. Nah, kita harus yakin bahwa kita ini bisa. Betul. Gitu. Mental kita harus kuat. Mental kita harus kuat. Kita harus jangan pedulikan sama kata-kata orang lain gitu loh. Karena yang pasti Sumatera Utara ya kita masuk di Sumatera Utara kan. Iya. Dan banyak yang mungkin dengar kata Nias, apa itu? Pengalaman saya, Citra, ketika saya berkompetisi menjadi komisioner KPU Sumatera Utara, modal saya apa? Apa tuh? Modal saya hanya sarjana pertanian. Gila nggak? Ya, sarjana saya pertanian. lagi bertanding dengan S2, S3 dari Visip USU. Ada kemarin itu yang mantan asisten 1 dari kantor gubernur. Modal saya sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Orang Nias pula lagi gitu. Tapi ternyata kita bisa berkompetisi. Dan saya menjadi 1 di antara 5 komisionernya. Bahkan kita bisa 2 periode di sana. Gitu loh. Jadi artinya apa? Bahwa anak Nias itu sebenarnya juga bisa diandalin gitu ya. Tapi memang butuh butuh perjuangan. Betul, pastinya. Semangat bertarung itu yang paling penting. Mentalnya, balik lagi mental. Iya gitu. Karena memang ya kita dari pulau kecil, memang banyak sekali stereotype, apalagi jangankan di Indonesia ini lah, mungkin di Sumatera Utaranya apa gimana, tapi jiwa kita, mental kita gitu loh. Betul. Kayak Om sekarang ya, siapa sih orang Nias gitu kan? Ya Om saya sih nggak ada diri. apa-apa ya, tapi kita mau lihat misalnya contoh yang paling konkret ya. Ini Prof. Lauli itu. Ada Pak Suhasil Najara. Coba, ketika mereka dikasih kesempatan, mereka hebat kok. Bisa. Dan di banyak tempat ada banyak sekali Ono Nihat yang ternyata sebenarnya punya bakat, punya skill. Cuman barangkali mereka belum terekspos gitu. Nah itu. Nah inilah fungsi dari Ono Nihat Nah Talks itulah balik untuk lagi, kemudian mengangkat semuanya. ini. Jadi narsum-narsum itu kita ambil mereka, gitu tarik loh. mereka ngobrol di sini, kita kupas tuntas. Sekali lagi karena anak Nias itu sering tidak diberikan atau tidak mendapatkan kesempatan. Gitu. Coba dikasih kesempatan. Betul. Saya yakin mereka bisa. Kita bisa. Nah itulah filosofi Ono Nihat Tola. Memastikan kita ini
mampu sebenarnya, tapi kita harus rebut kesempatan. Ononihatola itu apa? Ononihatola Organisasi itu atau... kalau diterjemahkan harfiah, anak nias itu bisa. Oh, itu artinya satu ya. tagline kita Ononihatola. Ononihatola. Bisa. Anak nias bisa. Oke, baik Om. Nah, ada nih beberapa pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Nah, jadi gini, tadi kami sempat research. Ya. Yang pertama, yang tadi Om sudah sebutkan ya. Di tahun 2014, Om pernah mendapatkan suara yang DPD itu sekitar 298.000. Ya. Benar. Ya, Habis itu caleg DPR RI Sumut itu pada tahun 2019 Iya, pileg 2014. mendapatkan 52.580 suara. Iya. Nah, dan Om sekarang mau untuk maju lagi. Om gak kapok dengan kedua kali itu Om gitu loh. Udah 2 kali loh. Gimana Om? Nah itu dia kan, kita dalam hidup ini yang paling penting adalah semangat untuk menjadi yang terbaik gitu. Saya merasa begini, passion saya ini adalah menjadi politisi. Passion ya, itu udah gak bisa diganggu gugat kalau udah passion. Kalau saya sekarang jadi komisaris ya, sebenarnya kalau disuruh memilih nih, ini yang paling nyaman kerja menjadi komisaris itu. Kenapa? Ya ini tidak harus setiap hari kerja. Wih, Om spill gitu. Om spill nih guys semuanya. Gitu Berarti loh. enak gitu ya. Paling enak itu menjadi komisaris BUMN. Dan itu diburu orang untuk menjadi komisaris BUMN. Bahkan di perusahaan-perusahaan swasta juga orang pengen jadi komisaris. Nah pertanyaannya kenapa saya masih gitu. berjuang karena passion saya memang jadi politisi. Saya merasa bahwa wilayah politik itu menjadi jembatan buat saya kalau misalnya berhasil ya. Itu jembatan buat saya bagaimana hidup bisa lebih berdampak luas itu. Oh, berarti Om memang ingin menjadi seseorang yang berdampak. Ya. Kalau sekarang barangkali saya hanya bisa membantu 1, 2, 3 orang. Gitu loh. Tapi politik adalah jembatan kita mencari solusi. Iya. Jembatan buat kita bagaimana kita peduli dan pedulinya lebih efektif gitu. Lebih efektif dan lebih masif lagi. Skalanya lebih luas gitu loh. Dan lebih efektif gitu. Nah, itu kenapa misalnya kalau ada pertanyaan kenapa masih? Ya karena kita merasa itu passion kita, keterpanggilan kita. Panggilan Om berarti ya. Keterpanggilan. Nah, kan dengan Om melakukan itu kan pasti ada biaya-biaya dong. Ya tentu. Nah, Om siap nggak kalau misalkan ya konsekuensi dari biaya-biaya tersebut, dan aku juga mendengar desas-desus nih ya, bahwa Om ini modalnya pas-pasan gitu. Itu dengar dari beberapa desas-desus lah itu gimana? Iya, memang itulah ya. Jadi waktu biaya memang ya. Waktu 2014 ini ya. 14 ketika calon DPD ya jujur saya bilang itu modal saya paling 80 juta. Selebihnya itu gotong royong dari teman-teman. Gitu loh. DPRD ya. Waktu calon DPD ya. DPD. Kalau yang DPR RI modal saya kemarin yang dari kantong itu 100 juta. Tapi gotong royong teman-teman itu kemudian bisa terakumulasi menjadi 700 juta. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya bagaimana kita membangun semangat gotong royong dalam berjuang gitu. Jadi kita nggak mati-matian sendiri dan menganggap perjuangan politik ini hanya urusan personal gitu. Saya pengen mengatakan bahwa kalau kita berjuang di politik itu harus mampu merangkul orang dan meyakinkan orang bahwa ini perjuangan bersama. Jadi semua tidak harus dengan kos yang sangat tinggi gitu. Kalau semua proses politik harus berbiaya mahal, itu yang akan membuat dan menjerat politisi menjadi politisi korup, potensial menjadi politisi korup. Itulah Om yang namanya orang-orang masih salah perspektif tentang biaya-biaya hal seperti itu. Gitu. Ya gitu. Kalau tidak ditakar, itu akan menjadi ancaman ke depan.
Dan kalau kita dengar kenapa kepala daerah banyak yang kemudian terjerat skandal-skandal korupsi. Sekian banyak politisi di lembaga legislatif terjerat. Karena memang politik yang berbiaya mahal. Itu dampak dari politik berbiaya mahal. High cost politics. High cost, yes. Politik. Jadi sekarang kita kembali kepada masyarakat. Kalau kita meyakinin bahwa perjuangan politik ini demi kemaslahatan bersama, seharusnya kita jangan membebani politisi dengan biaya yang sangat mahal gitu. Gitu. Ya, betul. Bahwa proses politik itu harus membutuhkan biaya. Itu kategorinya political cost. Political cost. Itu ya. Itu nggak bisa dielakkan gitu. Tapi kalau misalnya sampai pada yang namanya money politics, nah ya money politics, bagi-bagi uang hanya untuk mendapatkan suara. Saya dengar misalnya untuk jadi anggota DPRD kabupaten aja, mereka harus kasih 300.000, 500.000, bahkan ada satu tempat sampai 1 juta lomba-lomba untuk memburu suara. Nah coba misalnya kalau dia calon DPR RI. Kalau dia per suara aja misalnya 30.000 atau 50.000, dia harus cari 100.000 suara. Wih. Berarti dia harus habiskan sekian Mahal itu. M gitu ya. Iya, besar Gitu. 5M. Gitu ya. Jadi dengan adanya desus itu sebenarnya itu real dan ya sudah karena Iya. memang bukan money politics itu ya. Iya, jadi sebenarnya yang paling penting di sini bagaimana membangun jejaring dan menggerakkan relawan-relawan sehingga tidak semua dengan cost yang tinggi gitu. Kita bisa menghematnya di situ. Itu strategi saya kemarin. Bisa didengarkan ya pemirsa. Ini real loh ini. Jadi nggak ada tuh mungkin kenapa akhirnya saya menanyakan hal ini Om, karena memang mungkin di luar sana kan orang-orang berpikiran kalau politik sama dengan ya hal itu, dan ternyata memang itu dibutuhkan dan juga bukan separah itu gitu ya, karena banyak perspektif yang lain tentang biaya ini gitu. Betul. Baik Om, terakhir Om ada nggak pesan untuk Ononiha? Ya teman-teman sekalian, senior, orang tua kami dimanapun berada, saya hanya ingin menitipkan pesan bahwa bagaimanapun perjuangan menjadikan Nias dan warga Nias, kehidupan warga Nias ke depan lebih baik, itu harus butuh yang namanya kekompakan, semangat gotong royong di antara kita. Dan yakinlah bahwa kita ini sebenarnya punya kemampuan, kita ini sebenarnya punya bakat, ya punya sesuatu, punya power. Nah, sekarang bagaimana kita merebut atau menciptakan sendiri kesempatan itu. Ya, jadi peluang itu atau kesempatan itu bisa direbut atau bahkan bisa kita ciptakan. Ya. Itu semua tergantung kepada kita. Baik Om. Terima kasih. Yahoo. Yahoo. Baik. Nah, sebelum kita closing nih Om, dari Ononiha Talks kita punya cindera mata yang mungkin Om bisa kenang gitu Om, Ononiha Talks. Dan kalau Om mau balik lagi ke sini beberapa minggu yang ke depan untuk jadi narsum boleh banget Om. Siap. Jadi ini dari kami. Woi. Ini ada sesuatu Iya. dari kami ya. Nah, jadi kita foto juga ya Om. Oke. Kita foto juga dan kita sambil serah terima gitu ya istilahnya. Oke, makasih banyak buat Ononiha Talks. Kita doakan ini semakin sukses ya. Amin. Semakin berkibar. Itu kita kasih jempol dulu. Ya. Baik. Wih, keren.
Terima kasih ya Om, Iya, mau makasih. meluangkan waktu ke sini. Wow, ini Dan ya. ini sangat amat inspiratif. Jadi bagi para penonton yang mungkin sedang menjalani perkuliahan pertanian atau memang tiba-tiba ingin ke politik dan yang lain, bisa bisa lihat dari Om Turunan Gula bahwa tidak ada yang mustahil dan bisa masuk ke politik. Ya. Baik, sekian podcast kali ini Ononi Hato. Saya Citra Zebua pamit undur diri. See you on the next video. Yahovu. Bye bye.